Dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa, dan dialah Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan lagi namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Masih terus ingin memuji nama Tuhan? Yuk, kita terus memuji nama Tuhan dengan hati yang menyala-nyala, dengan hati yang bersuka cita. Mari kita katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and live it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari katakan lagi, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To lift you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and live it up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Katakan lagi, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Katakan lagi, I want to see you. I want to see you. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari apa yang difirmankan oleh Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pauce. Dan sebelumnya mari bersama-sama kita akan masuk di dalam worship. Dan setelah worship kita lakukan
Saya persilakan Pak Pauce untuk langsung masuk di dalam sharing firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan sebuah lagu, di mana lagu ini menjadi lagu kekuatan untuk saya pada saat saya ada di masa-masa di mana saya merasakan hidup saya berat. Saya merasakan banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi dengan lagu ini saya justru jadi bangkit kembali, dan lewat lagu ini juga saya ingin men-sharingkan apa yang saya rasakan melalui lagu ini untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Dan semoga lagu ini juga menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita katakan lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
selamanya tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembahlah Yesus Tuhan. Kaulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang berkuasa, penuh dengan kemuliaan, keajaiban-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami berseru karena nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang kami tinggikan terus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya Jesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, Himalama Sharama Namashi, Hiramaya Marama Shikarabai, Hilamara Mashikarabai. Hallelujah, Jesus. Oh Jesus, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami agungkan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Jesus, nama-Mu agung dan ajaib. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami berlindung di balik salib-Mu. Haleluya Yesus, pertolongan hanya datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu, karena Kaulah yang layak kami tinggikan, karenalah Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak putus-putusnya kami berseru karena nama-Mu yang ajaib Tuhan, nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Hanya kepadamu Tuhan kami bersandar. Oh Jesus, Hiramaya Mashe, Hiralamaya Mashikaramaye. Haleluya, haleluya Yesus. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban berat, yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu. Biarlah kami bisa menerima jawaban-jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiramashikarabaye, Hinamashikarabaye. Lord Jesus, haleluya, haleluya Jesus.
Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin mendengarkan sharing firman Tuhan. Beracaralah Tuhan. Beracaralah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Pauci. Mari kita tenangkan hati kita, kita berdoa. Ajaib Kau Tuhan, seperti lagu yang kami sudah nyanyikan Tuhan. Dari dalam hati kami Tuhan, kami berkata ajaib Kau Tuhan. Sehingga lawatan Engkau terjadi bagi kami pada malam hari ini, pada saat ini. Tadi Tuhan dalam hati saya, Tuhan menyampaikan mungkin ada di antara kita atau itu keluarga kita bahwa ada yang mungkin baru diputuskan kontraknya. Saya nggak tahu ini kontrak dalam bidang apa, tapi Tuhan sampaikan ada yang baru diputuskan dan Tuhan sampaikan bahwa ada jalan keluar dalam 2 minggu ke depan. Kita percaya, kita doakan. Yang kedua, Tuhan sampaikan juga dalam hati saya nggak tahu apa itu ada di antara kita atau dalam keluarga kita ya, bahwa ada seorang wanita yang sudah mengalami sakit penyakit selama 5 tahun, bahkan wanita ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Tuhan menyampaikan bahwa kehidupan turun atas engkau pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, kehidupan Allah turun atas engkau. Setiap roh spirit yang patah semangat, aku patahkan kuasanya in the name of Jesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Jadi kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul. Saya mengucap syukur punya keluarga yang luar biasa di Wanekor. Saya dalam beberapa waktu yang lalu sudah melewati pernikahan yang saya rasakan itu penuh dengan mujizat, penuh dengan tantangan. Bayangkan kita sebagai hamba Tuhan kita maksudnya gajinya dari Tuhan kan. Kita bukan pegawai, bukan pengusaha, tapi dalam beberapa waktu ini saya bisa melewati suatu pernikahan. Saya menikah dengan istri saya yang dari suku Batak. Kita tahu kalau dengan suku Batak itu banyak adat istiadat, bahkan memang banyak uang juga harus keluar. Saya ingat waktu saya memutuskan untuk menikah, bicara dengan keluarga itu, mereka tanya kapan pernikahannya, bulan apa? Di rekening saya ada 0 rupiah, tapi saya katakan bulan ini. Dan itu juga jauh, saya di Lampung, saya menikah di Medan. Menikah di Medan, saya dari Lampung, biaya aja bolak-balik itu sudah juta-juta ya, apalagi dengan sekarang harus antigen dan lain-lain. Jadi saya melihat semenjak Desember saya putuskan saya akan menikah, saya bikin janji dan saya lihat mujizat Tuhan terjadi. Bahkan saya lihat waktu setelah pernikahan saya 2 kali bulan madu. Ada orang blessing saya bulan madu di Hotel Santika selama beberapa hari. Setelah itu saya bulan madu di tepi. Ada satu hotel di pinggiran Danau Toba bintang 5. Saya bulan madu juga di sana. Aduh, saya pokoknya kalau saya mau saksikan hari ini mungkin 2 hari mungkin. Selama dari akhir tahun lalu, 2 hari mungkin saya cerita. Tapi yang saya ingin katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saya melewati jalan-jalan di mana seakan-akan tidak ada jalan keluar. Bayangkan di situasi sulit gini, saya harus mengumpulkan sejumlah uang untuk nikah. Dan perjanjian ini bukan cuma main-main, karena ini sesuatu yang luar biasa. Tapi saya melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jadi mungkin sekarang ini ada di antara kita yang sedang punya suatu beban atau sedang menjalani suatu jalan dan dalam penglihatan kita bahwa tidak ada jalan keluar. Ingat, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita akan membahas saya selama beberapa waktu ini saya belajar di kitab Roma.
di kitab Roma itu dari pasal 1 sampai pasal akhir itu begitu luar biasa. Gimana kita bisa kuat dalam Injil. Kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Bahkan kita lihat di pasal-pasal sebelum, pasal-pasal awal, Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin jabatan apapun, tapi mari kita andalkan Tuhan. Khusus saat ini kita akan belajar di Roma 6. Sebenarnya secara keseluruhan ini, Roma 6 ini dari 1 sampai ayat 1 sampai 23 itu berbicara tentang pengudusan, tapi kita akan belajar di Roma 6, 15 sampai 23. Jadi sini kita melihat bahwa di dalam Yesus Tuhan sudah menguduskan kita. Seperti yang dikuatkan juga di 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi ingat, Tuhan sudah menebus kita. Kalau kita lihat juga di Roma 6 ayat 11 berkata, hidup bagi Allah. Berkata, demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Oke, mari kita ambil Alkitab kita akan membaca di Roma 6 ayat 15 sampai 23. Saya akan baca aja, tapi kita bisa melihat Alkitab kita masing-masing. Roma 6 ayat 15 sampai 23, dua macam perhambaan. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya itu ialah kematian. Tapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita di sini melihat bahwa ada dua jenis perhambaan di dalam dunia ini. Secara tidak langsung kita ada di dua perhambaan ini. Kalau kita tidak di dalam perhambaan sebagai hamba Allah, maka kita ada di dalam perhambaan sebagai hamba dunia ini. Budak dunia atau budak Allah. Jadi tidak ada tengah-tengah, tapi ada dua. Kalau kita lihat budak itu apa? Budak itu seorang yang dikendalikan dengan cara paksa untuk keuntungan. Jadi budak itu diperbudak, dipaksa, dan dicari keuntungan dari orang yang diperbudak itu. Budak itu juga suatu yang, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ya, bahwa budak itu suatu bekerja tanpa gaji, mungkin secara hak asasi manusia hak asasinya direndahkan ya, terpenjara, atau budak juga tersiksa hidup dalam. Sebagaimana juga bangsa Israel, kita lihat bahwa
pernah menjadi budak di Mesir selama 400 tahun, mengalami penderitaan, kesesakan, bahkan tertindas. Demikianlah kalau saat ini kita dengan firman Tuhan kita percaya, kita akan diingatkan oleh Tuhan supaya kita ketahui di manakah kita. Apakah kita sebagai budak dari Allah atau budak dari dunia ini? Karena tiada ada pilihan, hanya di antara itu dua. Jadi sebelum kita lihat lagi di ayat tadi, kita lihat bahwa pertanyaan saya, apakah manusia di saat dia mati, dia sudah bebas dari dosa? Mungkin orang yang dihukum mati kan mungkin di saat dia mengalami kematian, dia bebas dengan apa yang dia lakukan, dia akan mengalami penghukuman, dia mengalami kematian. Tapi tidak. Justru di dalam kita di saat kita mati nanti itu kita sedang kita kalau dalam Tuhan itu kita cuma tidur kan, kita akan dihakimi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai budak-budak Allah, ada kabar baik bagi kita malam hari ini. Di saat kita hidup, kita mati di dalam dosa kita, tapi kita masih mengalami kehidupan di dunia ini. Itulah yang dinamakan kelahiran baru di dalam Tuhan. Dosa kita dimatikan, manusia lama kita dimatikan, tapi kita masih bisa melanjutkan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Memang kalau saya sampaikan tadi kan orang waktu dia mati mungkin sudah dibebaskan dari hukuman. Padahal itu pun tidak. Karena justru di saat kematian itu kita akan mengalami penghakiman di dalam Tuhan. Jadi inilah kabar baiknya, kita diingatkan pada malam hari ini bahwa kelahiran di dalam Yesus Kristus Tuhan, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, di saat Yesus kita menjadikan Allah Tuhan dalam kehidupan kita, di saat itulah kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Kita masih bisa menjalani kehidupan, tapi kita mematikan kuasa dosa kita. Itulah yang dinamakan sebagai pertobatan. Kita mengganti, ada pergantian. Waktu kita belum bertobat, Tuhan kita adalah dunia, iblis. Tapi kita di saat kita bertobat, Yesus menjadi Tuhan kita. Kurios dalam hidup kita. Allah dalam hidup kita. Tuhan. Karena itu di perjanjian baru dikatakan kurios, Tuhan, Master. Jadi saat ini seperti di Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sebelum kita berlanjut, kita diingatkan, mari setiap kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus sebagai penyelamat kita. Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam di perjanjian baru itu 622 kali dikatakan kurios, Tuhan. Jadi mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan, Master. Kalau kita hamba, kita menyampaikan Tuhan kepada bos, kepada Tuhan kita, otomatis kita menyerahkan hidup kita. Kita tidak secara langsung, kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Master, oleh Tuhan kita, itulah yang akan kita lakukan. Demikian pun di saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kiranya Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Memang itu tidak mudah. Saya bertobat ketemu Tuhan pribadi tahun 2000, berarti sudah 21 tahun ya sampai sekarang. Tidak mudah. Kita juga secara daging kita punya banyak kelemahan dan kekurangan juga. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kita tidak akan tergeletak. Mungkin jatuh ya, tapi tergeletak tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Jatuh bisa, tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Jadi pentingnya kita mengalami kelahiran kembali di dalam Tuhan.
Sebelum kita masuk ke perhambaan tadi ya. Coba kita lihat di Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah di Roma 10 ini kita ingat ya, di saat kita menginjil, kita menyampaikan firman kepada orang lain, kita menyampaikan ini Roma 10 dan Roma 10 ayat 9 ini. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah majikan kita? Coba kita lihat ya di Roma 6 ayat 16 sampai 18 ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kita lihat sini bahwa dosa memimpin kepada kematian, tapi ketaatan memimpin kepada kebenaran. Penting kita taat kepada Tuhan. Sebagai kesaksian juga, waktu sebelum pernikahan saya mengalami arahan dari kakak rohani, pemimpin rohani, dan saya mentaati. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara melalui pemimpin rohani saya, orang tua rohani saya. Akhirnya saya lakukan dan saya lihat memang benar-benar mujizat terjadi. Bahkan sampai hal-hal yang terkecil, mujizat itu terjadi. Jadi ketaatan, penting kita taat kepada Tuhan. Di saat kita mengalami pertobatan, penting kita diingatkan bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kita lihat di ayat 17 ya. Tapi syukur kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kita harus diajar. Karena kita bersyukur Pastor Jody dan Ibu dan hamba-hamba Tuhan yang ada di One Accord selalu mengarahkan kita, menuntun kita. Perlu kita diarahkan. Sebab untuk di dunia ini banyak hal yang mungkin baik tapi tidak benar. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi belum tentu itu menuju kepada terang Allah. Menuju kepada panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur di One Accord ini ada gembala, ada orang yang memimpin kita. Saya juga waktu sebelum pernikahan saya banyak sharing juga dengan Pastor Jody. Jadi Pastor Jody terima kasih untuk arahan nasihat-nasihatnya. Jadi penting kita saling mengingatkan. Kan itu juga kita di One Accord satu sama lain, mari kita saling mengingatkan. Mari kita mungkin saling menegur juga. Enggak apa-apa, kan itu kita sudah keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Kita mungkin saling mengingatkan. Memang mungkin waktu kita saling mengingatkan, mungkin menegur mungkin gak enak, tapi penting kita disadarkan di dalam Tuhan. Kita mengalami, mungkin waktu kita dengar teguran sakit, atau waktu kita kayak makan kayak Yeremia, Yeskiel, dia makan firman, setelah itu dia rasa manis. Pertama pahit, kan mungkin di saat kita mengalami teguran nggak enak, tapi hasilnya manis dalam kehidupan kita. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan dari dosa. Memang daging ini selalu menginginkan hal-hal yang daging. Tapi ingat, kita sudah dilahirkan dari Allah. Kita sudah dilahirkan dari Roh. Kan itu penting kita mengerti firman Tuhan supaya kita menang. Sebab kita masih di dalam daging. Ingat, kita masih di dalam daging. Jadi daging ini tetap ingin melakukan hal-hal yang daging. Tapi kalau kita dewasa dalam Tuhan, dewasa dalam firman, maka kita tidak perlu takut. Walaupun mungkin ada kelemahan, ada kekurangan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab tidak menyembunyikan kelemahan-kelemahan dari nabi-nabi, rasul-rasul, tapi di dalam Tuhan ada keselamatan. Mereka mengerti firman, mereka tahu firman. Mereka belajar, mereka di dalam firman, di dalam Tuhan. Jadi sini kita lihat bahwa kalau kita menjadi hamba dosa, kita diperbudak, ada perbudakan kenajisan. Tapi kita menjadi hamba Tuhan, kita diperbudak
ada perbudakan kebenaran. Jadi hamba Tuhan itu bukan untuk sebagai pendeta aja, tapi kita semua sebagai, marilah kita menjadi karakter hamba Tuhan. Karena itu Pak Ibrani ingatkan untuk tema khotbah bulan ini kan teladan dari Yesus. Marilah kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Justru jadi kita semua adalah hamba Tuhan. Yang pergi menginjil apakah pendeta atau jemaat? Justru kita semua. Bayangkan kalau kayak di dalam keluarga gereja itu cuma umpamanya 2 hamba Tuhan yang pergi menginjil. Bayangkan kalau kayak umpamanya ada 200 keluarga di dalam persekutuan, di dalam one accord, 200 keluarga yang pergi menginjil, beda dengan dua yang pergi menginjil kan. Jadi memang kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita melatih, mengajar kita semua supaya kita semua yang pergi menginjil. Jadi gitu, maksudnya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Allah, hamba kebenaran. Jadi kita lihat bahwa kita sekarang kita mentaati pengajaran yang kita dengar. Jadi pengajaran itu penting. Jadi dalam kita beribadah, kita diajar terus, kita diingatkan terus. Jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita menjadikan hidup kita sebagai senjata Allah. Kita memakai hidup kita untuk senjata Allah. Kita taat kepada Allah. Taat, bahkan kalau kita lihat Yesus taat sampai mati. Wow. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, Tuhan taat sampai mati. Mungkin kalau kita masih taat, kita kadang taat sampai kita dapat sesuatu ya. Kita taat sampai gini, tapi Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus Tuhan taat sampai mati, sampai di kayu salib. Kalau kita lihat di Filipi 2:8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Wow, ini Filipi 2 ayat 8 begitu luar biasa. Tuhan taat sampai mati, sampai di kayu salib. Kalau kita lihat, buah apa yang kita dapat? Kita lihat di Roma 6 ayat 16 ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi dahulu kita hidup oleh dosa, sekarang kita menyerahkan menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi pengudusan itu adalah suatu proses. Jadi di saat kita menerima Yesus, kita mengalami proses dalam pertumbuhan iman kita mengalami proses pengudusan di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan, dalam proses pengudusan kita, janganlah kita cemar dan kita jadi durhaka di dalam Tuhan. Jangan kita juga dengan sengaja hidup di dalam dosa lagi. Dalam arti begini, mari kita hidup di dalam roh. Memang dalam kehidupan kita, daging ini selalu berusaha melakukan hal yang jahat. Tapi mari kita hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan mengalami dan merasakan hari demi hari kasih karunia demi kasih karunia. Saya juga secara pribadi semenjak tahun 2000 saya bertobat, saya juga tidak luput dari kesalahan demi kesalahan, tapi di mana karena ada kasih karunia Allah, kita selalu connect dengan Tuhan. Ada lawatan Tuhan setiap hari, kita minta ampun. Kalau kita memang sudah salah, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat Daud, mungkin kalau kita hitung banyak juga kesalahan-kesalahan dari Daud, bahkan banyak hal yang fatal yang dilakukan oleh Daud, tapi Daud mengasihi Tuhan. Mungkin kita mengalami apa? Hidup. Mungkin kita diikat oleh dosa tanpa kita sudah berusaha, Tuhan sudah gini, tapi dosa itu, daging itu selalu mau menguasai kita. Tapi ingat, seperti Daud mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita keluar sebagai pemenang. Jangan kita takut dengan dunia ini. Karena itu kita harus lawan.
Kita harus berdoa, jangan kita takut. Mungkin memang kita mengalami kelemahan-kelemahan, tapi jangan takut karena kemenangan ada bersama-sama dengan kita. Jadi, marilah kita melayani Tuhan dengan taat kepada Allah. Kalau tidak kita akan binasa. Karena daging ini sedang membawa dunia, daging kita sedang membawa kita kepada kebinasaan. Kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya hukuman yang paling berat itu bukan api neraka sebenarnya. Tapi kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 9, yaitu kita dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Dari kemuliaan kekuatannya. Itu sebenarnya suatu penghukuman yang sangat berat, kita jauh dari Tuhan. Samping mungkin dibakar juga ya, karena di neraka kan terbakar toh. Jadi kalau saat ini kita setiap hari Jumat ada kesempatan berdoa, jangan kita jauh, mari kita datang beribadah, kita berdoa. Jangan kita jauh dari hadirat Tuhan, sebab ada waktunya Tuhan akan jauhkan itu. Bahkan orang mungkin menangis apapun tidak akan ketemu lagi dengan hadirat Tuhan. Kita sekarang dimanapun kita bisa merasakan hadirat Allah. Bahkan di ibadah saat ini, dari puji-pujian awal kita merasakan lawatan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang ajaib dan luar biasa bagi kita? Jadi menjadi hamba kebenaran membawa kita kepada pengudusan. Jadi kita menjadi hamba kebenaran membawa kita kepada pengudusan di dalam Tuhan. Jadi di Roma 6 ayat 20 sampai 22 kita lihat perbedaan melayani Tuhan yang buruk dan Tuhan yang baik. Nanti saya baca ya. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi hamba dosa bebas dari kebenaran. Memang kalau kita hidup dalam dosa mungkin hidup bebas kan, tapi ingat ujungnya adalah kebinasaan. Hamba dosa kita malu, ada kematian. Tapi hamba Allah kita dimerdekakan dari dosa, ada buah-buah yang membawa kita ke dalam pengudusan di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita melayani Tuhan yang baik. Mari kita melayani Tuhan. Kita percaya dengan kita melayani, kita juga sedang belajar proses disiplin. Proses disiplin, proses belajar, sehingga itulah kita sedang mengalami dalam proses, kita sedang mengalami pengudusan dari Tuhan. Jadi itu bukan berbicara seberapa baiknya kita, seberapa hebatnya kita, seberapa luar biasanya kita dilahirkan, tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita lihat di Lukas 16 ayat 13 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita cuma dua pilihan, Tuhan atau Mamon. Saat ini kita diingatkan, mari kita mengabdi kepada Tuhan. Mari kita memilih Tuhan. Wow. Di Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan hidup. Apapun, mungkin sekarang ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah yang kita pikir sudah nggak ada jalan keluar ini. Ingat, dalam Tuhan ada kasih karunia Allah. Kita siapapun kita saat ini yang sedang mengalami, ada jalan keluar dari Allah. Jangan takut.
Kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur, kita dalam sukacita, kita kuat, kita gembira, kita dalam masalah, kita tetap kuat, dan kita ada sukacita di dalam Tuhan. Jadi, kasih karunia Allah adalah kekudusan sungguh-sungguh yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, kasih karunia gimana ada kekudusan Allah, di mana kita sungguh-sungguh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, kasih karunia itu bukan berbicara kita diam-diam aja. Tapi kalau kita menghargai kasih karunia Allah, maka kita akan bersungguh-sungguh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian pun di dalam warna Korin ini kita akan bertumbuh terus, kita akan bersatu, kita akan menjangkau, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Itu akan seperti firman di ayat 23, hidup yang kekal. Wow. Jadi saat ini ada firman Tuhan yang terakhir yang saya ingin ingatkan di Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Wow, mari kita pilih kehidupan di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi hamba dunia lagi. Jangan kita menjadi hamba dosa. Mungkin kita punya banyak kelemahan dan kekurangan, tapi mari saat ini kita ambil komitmen untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi budak Tuhan. Mari kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Tuhan, Kau lihat anak-anak Kau lihat kami Tuhan. Mungkin kami punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi di dalam Engkau kami mengikatkan diri kami. Kami adalah hamba-hamba Engkau, kami adalah budak-budak Engkau. Kiranya kehendak Engkau yang terjadi atas hidup kami. Berikan kami ketaatan, berikan kami kesetiaan. Berikan kami haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami tetap fokus, tertuju kepada Engkau, bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini kalau ada yang sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat Engkau saat ini kami berdoa, ada penyediaan dari Allah di in the name of Jesus. Aku berdoa bahwa mungkin ada satu orang sini yang sedang membutuhkan suatu keperluan yang sangat urgent saat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati in the name of Jesus. Kami berdoa ada pertolongan daripada Engkau, ada berkat daripada Engkau in the name of Jesus, in the name of Jesus. Terima kasih. Kita percaya di dalam Tuhan kita tetap akan bertumbuh. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Pauce. Sangat memberkati kita semua, sharing firman Tuhan yang barusan kita dengar. Dan ini bisa menjadi, saya berharap ini bisa menjadi rema untuk kita semua. Bagaimana kita diperhadapkan dalam dua pilihan. Tuhan itu masih terus memberikan kepada kita free will. Kita bisa memilih di apapun yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Menjadi hamba dosa atau menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi mengingatkan saya lagi kepada beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk saya menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti kita harus menjadi pengkhotbah, bukan harus kita juga menjadi orang-orang yang tampil di mimbar. Tapi waktu kita menginjil, waktu kita bisa berbuat sesuatu yang mencerminkan kasih Tuhan di dalam diri kita, orang lain melihat Yesus di dalam kita. Nah, disitulah sebetulnya kita sudah memberitakan kebaikan Tuhan. Dan di mana pilihan saya ternyata benar. Untuk menjadi hamba Tuhan itu enggak gampang. Tuhan memproses hidup kita sedemikian rupa. Sampai kalau kita melihat santan itu kalau diperas seperas-perasnya. Ya, sampai kayaknya sudah sampai kering sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam proses hidup kita untuk apa? Untuk kita bisa menjadi manusia yang berkemenangan. Ya, Pak Pauce, sekali lagi terima kasih sudah mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita harus mengikuti teladan-teladan dari Tuhan Yesus. Ya, kami persilakan kepada Pak Pastor Jody untuk mendoakan Pak Pauce.
Silakan Baik, mari kita mari, mengarahkan tangan kita ya, semuanya. mari kita semua kita arahkan tangan, kita memberkati Pastor Polce yang sudah menaburkan benih firman Tuhan untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami lepaskan berkat Tuhan untuk Pastor Polce. Kami bersyukur apa yang sudah ditaburkan oleh Pastor Polce, benih firman Tuhan yang hidup, sungguh-sungguh menjadi benih yang benar-benar memperoleh tempat yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Baik di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di seluruh kehidupan kami percaya kami sudah menerima itu semua, dan kebenaran sudah menjadi bagian kami, dan kami percaya ketika firman Tuhan ditaburkan oleh hambanya, Engkau juga Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati hamba Tuhan, Pastor Polce, di dalam kehidupannya, di dalam kebutuhannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya yang baru. Kami percaya saat ini pun kami mengangkat tangan kami mengarahkan tangan kami, melepaskan berkat untuk keluarga yang baru ini. Berkat kelanggengan, cinta kasih, dan biarlah senantiasa ditaburi dengan banyak cinta di dalam keluarga ini, keluarga hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, dan kami percaya anggur baru tetap Tuhan curahkan dan tidak akan berkesudahan di dalam setiap kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan. Diberkatilah Pastor Polce bersama dengan istri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Jody untuk Pastor Jody. doanya. Ya, selanjutnya saya mempersilakan kepada Pak Yosua Wardaruji untuk masuk di dalam doa syafaat. Silakan Pak Yosua. Pak, belum di-unmute Pak suaranya. Ya. Pencipta langit bumi segala alam isinya, di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami persekutuan Warkor datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas pernyataan Tuhan. Dari pagi hingga saat ini di dalam kami melakukan aktivitas maupun pelayanan. Terlebih kami boleh menghirup udara dan kami boleh mengikuti kebaktian pada malam ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh dengarkan kesaksian, kami boleh dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Paulus. Bila semua ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Tuhan ampun segala dosa kesalahan kami, agar hidup kami, pelayanan kami, ibadah kami, doa kami malam ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk segala permohonan doa yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu dari persekutuan Warkor malam ini. Terlebih malam ini kami pertama berdoa untuk Mama Yakoba Romados yang saat ini sedang opname di Rumah Sakit Nabire dan pasang selang tabung oksigen. Kami mohon dengan kuasa-Mu, dengan bilir-bilir-Mu, malam ini kami sehati sepikir berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan lawat hamba-Mu ini. Engkau akan sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dokter kami, perawat kami, obat-obatan terlebih selang oksigen. Bila melalui bilir-bilir-Mu, Mama Yakoba Romados boleh disembuhkan. Karena Engkau lah dokter kami, tabib kami Tuhan. Karena Engkau juru selamat kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami serahkan perawatan anak-Mu ini di Nabire ke tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Boys yang ada di Nabire yang sedang menunggui kakaknya ini. Agar Tuhan berkati Pak Boy, berikan kesehatan, berkati kesabaran, kekuatan, berkati kekuatan. Supaya Pak Boy tetap berserah, bersandar kepada Tuhan.
apapun yang menjadi pergumulan keluarga ini Tuhan berkati. Sehingga Pak Boy boleh Engkau lindungi, Engkau akan pimpin, dan Engkau jagai selama di Nabire. Terima kasih Tuhan. Kami malam ini juga berdoa untuk Alma Pandirot yang dirawat di rumah sakit karena COVID. Kami serahkan yang ada di Manado ini ke tangan Tuhan. Demikian juga Ibu Priscilla dan anaknya Aprilia juga yang lagi isoman karena COVID yang ada di Manado ini. Kami serahkan Tuhan keluarga besar ini supaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, jamahan, berikan kesabaran buat keluarga Alma Pandirot ini, juga Ibu Priscilia, juga anak Aprilia yang sedang isolasi mandiri karena COVID di Manado. Kami serahkan supaya keluarga ini berikan kekuatan, kesehatan, tetap semangat, dapat berserah kepada Tuhan untuk terus minum obat-obatan atau makan. Tuhan berikan semangat supaya keluarga ini boleh Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan, berikan mujizat. Kalau ada segala dosa dan kesalahan, Tuhan Engkau ampun keluarga ini. Kami semua mohon ampun Tuhan malam ini. Demikian juga Ibu Evi yang sedang bergumul, karena ada daging tumbuh di mion uteri. Kami serahkan ke tangan Tuhan supaya Bu Evi boleh Engkau jamah Tuhan. Engkau akan lawat Tuhan, karena Engkau juru selamat penebus dosa kami, Engkau lah tabib kami, Engkau dokter kami Tuhan. Karena tanpa Engkau Bu Evi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya Tuhan ampun segala dosa dan kesalahannya. Tuhan akan lawat, Tuhan jamah, pakailah dokter obat-obat supaya daging yang tumbuh di mion uteri ini boleh hilang Tuhan. Oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami mengimani bahwa Ibu Evi akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam ini kami juga berdoa untuk sepupu dari Ibu Seni, anak Ansel Banduso yang sudah menjalani operasi tumor. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan supaya anak Ansel ini boleh semangat dan boleh disempurnakan kesembuhan. Karena bilur-bilur-Mu, karena kuasa-Mu, dan kami percaya sepupu Bu Seni boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ibu Brenina, Ibu Brendina yang sakit asam lambung yang sering kambuh. Kami mohon malam ini dengan bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan Kau jamah dan mengalami mujizat buat Ibu Brendina ini. Terima kasih Tuhan, berkati obat-obat, makanan, dan minuman supaya boleh menolong proses kesembuhan buat Ibu Brendina ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman dari Ibu Maria Nina, yaitu Saudara Liu yang sakit kanker payudara. Kami mohon Tuhan malam ini juga Engkau akan lawat Liu ini, Engkau akan lawat, Engkau akan berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan mujizat, berikan kesembuhan. Karena Engkau lah dokter kami, tabib kami. Karena tanpa Engkau Yesus, Liu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya Tuhan ampun segala dosa dan kesalahannya. Juga mohon kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi buat Saudara Liu ini. Mungkin obat-obatan atau minuman, makanan juga Tuhan akan berkati. Terlebih oleh bilur-bilur-Mu, Engkau akan lawat Saudara Liu ini supaya dia boleh berserah, bersandar kepada Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk permohonan dari Pak Richard, untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong pemimpin-pemimpin daerah ini supaya takut pada Allah. Tuhan berkati Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk ABRI, TNI, Polri kami serahkan ke tangan Tuhan.
Tuhan berkati untuk Indonesia yang sudah merdeka ini. Kami mengucap syukur 76 tahun Indonesia Engkau berikan kemerdekaan. Sudah jauh dari penjajah. Kami berdoa Tuhan, supaya bangsa ini boleh terus Engkau berkati, sehingga kami boleh tetap semangat di dalam melayani Tuhan, tetap banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Banyak orang Indonesia diselamatkan. Banyak orang Indonesia boleh percaya pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Ibrani, yaitu anak Mercy Pona dari Bu Esther yang sedang mengalami masalah dengan keuangan. Kami serahkan ke tangan Tuhan supaya saudara ini Mercy Pona ini boleh Engkau rawat, Engkau berikan kesabaran, berikan kekuatan, supaya dia tetap semangat, tetap kuat, tetap berserah kepada Tuhan. Engkau akan berkati bagaimanapun caranya Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah kami, Allah kami yang luar biasa. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Bu Esther juga, Tuhan tolong berikan kekuatan, supaya semua boleh berserah kepada Tuhan. Supaya anak ini boleh tetap semangat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, bahwa mujizat akan terjadi buat anak ini Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan untuk COVID yang saat ini masih berlangsung di berbagai negara, terlebih di Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah menangani COVID ini Tuhan. Tuhan pakai apapun cara Tuhan. Kami berdoa supaya COVID di Indonesia boleh Engkau singkirkan, sehingga kami boleh mulai aktivitas. Kami berdoa demi Yesus Kristus. Tuhan berikan kelancaran. Kami ucap syukur kalau besok minggu gereja-gereja di Kediri dan mungkin kita lain boleh menjalani ibadah offline. Kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk negara Afghanistan. Tuhan campur tangan. Tuhan berikan yang terbaik buat bangsa ini. Tuhan akan tolong negara ini. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Afghanistan dan negara-negara yang akan membantu. Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Paloce yang sudah menikah dan melayani di Lampung. Tuhan berkati keluarga baru ini. Tuhan menjadi berkat buat hamba-hamba jemaat yang lain. Tuhan pakai keluarga ini senantiasa kasih Tuhan akan berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk Bu Evi, Enol, kami serahkan keluarga besar Wankor ini ke tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Jody, untuk Pak Richard, Pak Ogi, Pak Ibrani, Bu Maria, Bu Saron, Bu Dian, siapa saja yang ada di grup ini kami serahkan Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayan mereka, anak-anak mereka, cucu mereka. Kami serahkan semuanya ini. Terlebih Wankor, keluarga besar Wankor yang belum punya jodoh, Tuhan berikan jodoh yang takut Tuhan, yang seiman dengan kami Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu atau hamba-hamba Tuhan Wankor yang belum punya jodoh, Tuhan berkati, yang belum punya pekerjaan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua keluarga besar Wankor ini ke tangan Tuhan. Berkati Gembala Wankor, berkati pengurus Pak Ibrani. Sekali lagi kami serahkan ke tangan Tuhan, Pak Ogi, Pak Richard, Bu Saron, Bu Dian, Bu Marianina, Tuhan berkati, Bu Sendi, semua Tuhan berkati, khususnya Bu Sendi yang ada di Ambon yang punya usaha apotek Gesmani, kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan berkati, kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara Wankor yang berulang tahun bulan Agustus ini, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kami serahkan ke Tuhan. Besok Jumat, Pak Ibrani ulang tahun, supaya Tuhan berkati panjang umur, sehat selalu, pekerjaan, berkati jodohnya, supaya sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, boleh mengaji Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Mungkin ada anak-anak kami yang sekolah, yang mencari jodoh, mencari pekerjaan. Terlebih anak kami Cindy, Tuhan berkati. Pergumulan kami untuk tempat tinggal, Tuhan juga berkati. Anak kami Cindy, tempat pekerjaan, jodoh, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, syukur kami. Untuk persekutuan One Core, untuk hamba-hambamu yang melayani, yang menjadi pengurus di One Core, terlebih gembala kami, Pastor Jodito berkati, istri, anak, berkati keluarga besarnya. Yang baru berduka cita, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami, permohonan kami, syukur kami. Mohon ampun bila doa kami kurang sempurna, bila Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa kami malam ini. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yosua untuk doa syafaatnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersama-sama menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Pastor Fenty. Silakan Pastor Fenty, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih Maria. Mari kita semua, kita mau arahkan hati kita buka seluas-luasnya kapasitas hidup kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ibadah pada malam hari ini sudah selesai dan kami percaya ibadah kami ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang sudah melayani malam hari ini, Ibu dan Maria, Pak Yosua, bahkan juga hamba-Mu Pastor Paul yang sudah membawakan firman buat kami semua. Kami percaya kehidupan mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami mengarahkan hati kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, topangan, tuntunan, pimpinan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita semua, memelihara, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga, bahkan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pamit dulu ya. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih. Terima kasih bergabung. Selamat malam. Kakak Feby dari Jayapura. Selamat malam. Terima kasih sudah Terima join. kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin. Sampai bertemu lagi. Semuanya. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Bu Jesslyn, terima kasih. Memberkati. Terima kasih. Ibu Elsa. Luar biasa Bu Penti. Pak Richard, jangan bengong Pak Richard. Halo. Semuanya. So rindu dengar firman-firman dari Bu Penti. Haleluya. Iya, siap. Puji Sehat, Tuhan. Bu Sarah sehat, Ambon. Puji Tuhan. Ambon. Wah, ada bayangan Jesslyn itu. Salam dari Jayapura. Iya. Oke. Halo. Malam ini 2 orang dari Jayapura ya, Kakak Feby dengan Ibu Evi. Ada Ibu Evi dari Jayapura juga. Iya, Iya. 2 orang. Ibu Evi bisa saling sapa. Ya. Terima kasih. Jadi Terima kasih Pak Jody.
Ibu Evi Kakak Feby ini di selamat sudah Jayapura ya. menerima mujizat. Iya, kesembuhan. Pastor. Wah, ini satu di timur, satu di barat.